Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku semua. Mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai fungsi dari konstitusi. Kita tahu bahwasanya konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Sehingga dalam pelaksanaan ketertiban di dalam suatu negara itu perlu adanya konstitusi atau undang-undang dasar. Kita ambil contoh, dalam lembaga pendidikan atau sekolah ataupun madrasah tentunya memiliki tata tertib atau aturan yang harus diikuti oleh warga masyarakat di madrasah tersebut. Contohnya, datang tepat waktu, kemudian menggunakan seragam, mengikuti kegiatan apel pagi yang biasanya kita kerjakan atau lakukan sebelum pembelajaran pertama dimulai, dan tata tertib yang lain-lainnya. Di mana apabila tata tertib tersebut dikerjakan oleh seluruh warga masyarakat yang ada di madrasah, tentunya kehidupan di dalam madrasah tersebut akan terjadi harmonis. Nah, contohnya apabila kalian datang tepat waktu, pastikan tidak akan terlambat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari itu. Begitu pula sebaliknya, apabila tata tertib itu dilanggar, maka kita akan memperoleh sanksi, sehingga sanksi tersebut juga harus kita kerjakan dengan baik. Nah, apabila kalian bersalah, maka harus bertanggung jawab dengan apa yang telah dikerjakan. Oleh sebab itu, kehidupan di sekolah agar terjalin dengan harmonis, maka diperlukan suatu tata tertib. Nah, begitu pula di negara kita Indonesia. Kehidupan di negara Indonesia diatur pula di dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Di dalam undang-undang dasar ini berisi tentang aturan-aturan dasar kehidupan yang harus diikuti oleh warga masyarakat Indonesia. Sama halnya dengan tata tertib yang ada di sekolah. Apabila aturan-aturan yang sudah tertulis dalam undang-undang dasar tersebut dikerjakan dengan baik oleh warga masyarakat, tentunya warga masyarakat tersebut akan terjadi keharmonisan dalam kehidupan. Dan apabila tata tertib tadi atau tata tertib atau aturan di dalam undang-undang dasar tersebut tidak dilakukan, maka akan terjadi tidak keharmonisan dalam kehidupan. Seperti bisa terjadi perang saudara, kemudian malah hal yang lebih besar lagi bisa menjadikan NKRI ini tidak menjadi satu kesatuan lagi. Nah, itulah fungsinya adanya undang-undang dasar dalam suatu negara untuk menjadikan kehidupan warga masyarakat yang ada di dalamnya menjadi lebih teratur lagi. Kita ambil contoh. Kita contohkan seperti lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas itu apabila misalkan menyalanya bersamaan, tentunya akan terjadi kecelakaan dan sebagainya. Nah, kita tarik, makanya di dalam konstitusi ini berfungsi agar tata kehidupan di dalam warga masyarakat itu menjadi lebih teratur. Adapun beberapa fungsi dari konstitusi menurut Jimli Asidki itu memiliki 10 poin. Yang pertama adalah penentu dan pembatas kekuasaan negara. Kemudian yang kedua, pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang ketiga, sebagai pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. Yang keempat, sebagai pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Kemudian yang kelima, penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli, yaitu rakyat, kepada organ negara. Kemudian fungsi yang keenam, sebagai simbol pemersatu. Nah, yang ketujuh, sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan. Fungsi yang kedelapan, sebagai pusat upacara. Kemudian fungsi yang ke-9 sebagai sarana pengendalian masyarakat, dan yang ke-10 sebagai sarana perekayasaan dan pembaharuan masyarakat. Nah, 10 fungsi ini menggambarkan
bahwasanya betapa pentingnya konstitusi atau undang-undang dasar dalam suatu negara, khususnya di negara kita. Karena Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, budaya. Apabila itu tidak diatur di dalam undang-undang, tentunya akan terjadi gap atau perpecahan. Nah, sehingga dengan adanya konstitusi atau undang-undang dasar ini diharapkan akan terjadi persatuan dan kesatuan yang utuh. Untuk memperdalam pembelajaran atau pembahasan tentang konstitusi tadi, fungsi konstitusi, Ibu ingatkan bahwasanya untuk pertemuan ke depan, yakni tanggal 25 Agustus 2020 akan dilaksanakan ulangan harian PPKN. Nah, untuk tugas pada pertemuan hari ini, silahkan anak-anak mencari manfaat undang-undang bagi warga negara itu seperti apa, lalu akibatnya apabila tidak ada undang-undang itu bagi warga negara seperti apa, silahkan dituliskan. Begitu pula dengan manfaat undang-undang bagi bangsa dan negara, kemudian akibat apabila tidak ada undang-undang bagi bangsa dan negara. Silahkan dipilah-pilah mana manfaatnya bagi warga negara dan bangsa dan negara. Nah, sekian pertemuan pada hari ini. Ibu ingatkan lagi bahwasanya pertemuan minggu depan, yakni Selasa tanggal 25 Agustus 2020 akan dilaksanakan ulangan harian PPKN. Nah, silahkan dipelajari dari materi pertemuan pertama sampai hari ini. Silahkan dipelajari dengan baik. Saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak untuk anak-anak. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.